Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Rabu malam hari ini, tanggal 6 Desember 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Hari-hari saya merasakan pengalaman bersama Yesus, merasakan kebaikan, kasih, penyertaan segala-galanya, membuktikan bahwa Yesus kita luar biasa. Luar biasa kasihnya, luar biasa kebesarannya, luar biasa kemahakuasaannya, luar biasa kesempurnaannya, dan luar biasa semuanya. Saya katakan, Yesus itu engkau pangkat sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna di atas segala-galanya. Untuk itu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 107. Ajaib Tuhan, how great thou art. Karena sebentar kita membaca dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36 tentang Yesus berjalan di atas air. Dia ajaib, dia dahsyat di atas segala-galanya, dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Semua yang sakit disembuhkan sama Tuhan Yesus. Begitu baik Tuhan itu. Oh, kebesarannya tak bisa saya katakan dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan, mengungkapkan rasa cintanya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kebesarannya, segala-galanya. Oh Yesus, mari kita mau menyanyi bersama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sebab dia memang ajaib. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya. Hanya dia Yesus. Oh Tuhanku, bila ku ingat serta pikirkan dalam kejadianmu. Amin, lihat bintang dan dengar gemuruh. Amin, haleluya. Kau putratunya, tak segenap Allahmu. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin. Tuhan telah didatari diri dari, amin, haleluya, siksa salib untuk tebus kita yang berdosa. Amin, haleluya. Dengan suka rela pikul beban dosaku, haleluya. Tumpahkan darah untuk tebus dosaku. Amin, haleluya. Ku nyanyilah Tuhan, ku panamus. Amin, haleluya. Oh ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ku nyanyilah Tuhan, Yesus penebusku. Haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Tuhan datanglah dengan bunyi sorak-sorai, tentara pulang ke surga dengan sukacita senangnya. Haleluya. Ku rendahkan hatiku, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Engkau Rajaku, Juru Selamatku, Engkau ajaib. Ku nyanyi
Rajai Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to thee. Hallelujah, how great thou art. Hallelujah, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Tuhanku besar ajaiban, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah, amin, haleluya, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, kesalahanku. Ampuni Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan dan selamat malam. Kita bersyukur semua akan anugerah Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari selalu kita setia datang kepada Yesus. Biar kerajaan Allah datang di dalam kehidupan kita. Konsep kerajaan Allah, the kingdom of God, harus ada di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Kita merindu karena Yesus berkata dalam Roma 11 ayat 36 ini firman Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Segala sesuatu adalah dari Dia, berarti kita berasal dari Tuhan dan oleh Dia, dan hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa hidup sampai detik ini. Saya bisa menyanyi, main gitar, bisa melakukan pekerjaan Tuhan sampai detik ini, bisa sehat. Bapak Ibu bisa sehat, dikasih napas sama Tuhan. Ya, bayangkan kalau Tuhan sudah panggil, sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kepada Dia, hanya kepada Yesus, saya menyanyi melakukan pekerjaan Tuhan, beritakan firman untuk Tuhan Yesus dan untuk Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita sadar bahwa kita berasal dari Tuhan dan hidup untuk Kristus. Seperti di dalam Rasul Paulus Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Maka kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, ya. Kita meresponi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, membesarkan Tuhan, dan hidup menjadi berkat. Jangan berbuat dosa lagi. Berhenti berbuat dosa. Stop. Saya hari-hari minta senantiasa pimpin Roh Kudus dan firman Allah untuk tidak berbuat dosa. Selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita berdosa segera bertobat, minta ampun, kita sadar. Makanya selalu berdoa, pentingnya kita selalu berdoa. Ya, makanya sebelum kita beraktivitas, sebelum kita tidur malam ini, berdoa, berdoa, berdoa. Supaya tangan Tuhan, Roh Kudus, firman Tuhan akan menyertai kita, menyadarkan kita. Supaya kita tidak boleh bertingkah salah, berperilaku salah, berpikir salah, mulut salah, ngomong seenak. Jangan, minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus tuntun ibu kita, supaya kita senantiasa ada di dalam kebenaran Tuhan. Mari saya mau baca Matius 14 ayat 22 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Ya, dia Yesus ini di mana saudara? Berjalan di atas air. Ya, terusnya saya sebentar lagi nanti saya mau terangkan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Wow, Tuhan Yesus menjadi contoh teladan buat kita. Yang pertama, mari kita mau tiru jejaknya Yesus, rajin berdoa. Sudah, Yesus sendiri berdoa, dia adalah Tuhan, tapi dia sendiri Yesus menjadi contoh teladan berdoa. Supaya kita juga harus berdoa. Karena firman Tuhan katakan di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus berkata apa? Dalam Lukas pasal 18 ayat 1 demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan ini. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Rajin berdoa, doa. Diberkati oleh Allah, dikasih oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Doa, mari kita rajin berdoa. Yesus sendiri rajin berdoa, ya, karena doa bentuk komunikasi dengan Tuhan, bentuk persekutuan dengan Tuhan, mengikatkan diri kita dengan Tuhan, supaya kita menjadi satu dengan Tuhan, dengan doa, firman, dan Roh Kudus. Penting saudara, ya, kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan selalu pimpin Roh Kudus. Ya, terus ayat 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di mana pantai mana? Ini jelas ini di daerah pantai, daerah Danau Galilea, Danau Tiberias, saudara ya. Jadi saya puji Tuhan, saya sudah 62 kali ke Israel. Jadi setiap Alkitab katakan saya tahu tempatnya. Ya, ini puji Tuhan. Jadi ternyata murid-muridnya di luar Yesus ada punya masalah. Di dalam Yesus ada masalah, di luar Yesus ada masalah. Tapi tergantung respon kita bagaimana. Orang dunia di luar Yesus punya masalah. Di dalam Yesus tetap kita punya masalah. Tapi bagaimana kita mensikapi terhadap masalah ini? Perhatikan berikutnya. Masalah muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan. Ini bedanya di sini saudara. Kalau kita di dalam Yesus, Yesus Maha tahu mas segala-galanya. Itu Tuhan take over masalah kita. Dia datang. Maka Tuhan berkata kan dalam Matius 11, 28, 29. Marilah kepadaku. Hai kamu sekalian letih lesu dan beban berat. Tuhan tuh cinta kepada kita semua. Harus kita datang kepada Yesus. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat bersama kita. Ternyata lihat ini, pada waktu murid-muridnya jam 3 malam, hari sudah, ini pagi ya. Muridnya diambang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tapi Yesus datang meresponi. Dia tahu persis. Dia tahu murid-muridnya sedang punya masalah. Dia mau tahu kalau kita punya masalah. Maka pentingnya kita selalu hubungan baik sama Tuhan. Hubungan akrab. Supaya selalu ada apa? Ada kontrol dari Tuhan, saudara. Begitu kita berteriak minta tolong. Lihat ini berikutnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Wow, ini murid-murid pikir hantu. Karena memang jam 3 pagi masih gelap, saudara ya. Tahu-tahu ini secara manusiawi, manusia. Wah, itu merasa apa itu hantu. Tapi untung besar Yesus tidak marah, sudah dibilang hantu. Tuhan Maha baik. Dia berkata, ya, ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wah, inilah Yesus luar biasa. Saat saudara punya masalah, berteriak minta tolong, Tuhan Yesus tenang. Kita harus tenang, saudara.
Ya, karena Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kita baca supaya kata firman Tuhan tenang. Dan Tuhan berkata juga dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, ini penting. Jadi kita tenang. Jangan gerasak gerusuk kalau sudah punya masalah. Ke dukun, ke orang pinter, ke orang paranormal, segala salah. Sudah ke kuburan, salah. Kita harus kondisi tenang. Apapun dikatakan Tuhan, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Duduk tenang, nangis sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Maka kata Tuhan, tenang, jangan takut. Karena apa kata firman Tuhan? Aku ini jangan takut. Luar biasa. Terus berikutnya respon Tuhan. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Begitu nyebut nama Tuhan. Kata firman Tuhan tadi. Sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan. Pencipta, maha ajaib, maha agung. Pandang kepada Kristus. Petrus menantang Tuhan, kalau engkau betul Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Apa kata Yesus? 29. Kata Yesus, datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Dahsyat saudara. Ditantang Yesus. Ayo welcome. Silakan. Berjalan di atas air. Karena ada Yesus. Wah dahsyat saudara. Setiap masalah kita. Kalau ada penyertaan Yesus. Terjadi mujizat. Petrus mengalami mujizat karena ada Yesus. Air menjadi anggur karena ada Yesus. Ya. Semua kalau ada Yesus ada tenang saudara. Sadrak Mesah Abednego. Biarpun dimasukkan ke dalam dapur api 7 kali panas. Tapi karena Yesus, tidak satu titik api pun yang bisa menyentuh Sadrak Mesah Abednego. Lazarus mati sudah 4 hari. Kata Marta, sudah bau. Jangan Tuhan, sudah bau. Tapi kata ayo tunjukkan. Bersama dengan Yesus, kita tampil lebih dari pemenang. Dahsyat sudah. Senang saya. Apapun saya tidak takut kalau bersama Yesus. Kata firman Tuhan, jangan takut, ini aku, kata Tuhan. Maka belajar kita beriman, pandang kepada Yesus. Dan ternyata begitu pandang yang Yesus, Petrus mengalami mujizat, berjalan juga seperti Yesus. Berjalan di atas air. Tapi ini yang saudara, inilah manusia. Begitu ada mengalami pertolongan Tuhan, seringkali kita juga sama sudah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ayat ke-30, tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Inilah manusia. Sudah ditolong Tuhan seringkali lupa, ya. Imannya lemah lagi. Seperti Petrus lemah karena pandang pada masalah. Seringkali kita fokus kepada masalah, tidak fokus kepada Tuhan. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan, berteriak, Tuhan tolong aku, fokus kembali kepada Tuhan. Maka keajaiban terjadi. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Haleluya. Yesus turun tangan saudara. Petrus ditolong lagi biarpun lemah. Oleh itu mari jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi selalu kita dekat bersama Yesus. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Terus ayat 32. Lalu mereka balik ke naik perahu dan angin pun reda. Bersama dengan Tuhan semua beres saudara. Diberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita hadapi pencobaan biasa. Tapi kita tahu Yesus pasti memberikan jalan keluar. Dan ternyata reda saudara. Ayat 33. Dan orang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesuai engkau anak Allah. Mari kita menyembah kepada Yesus. Dia adalah anak Allah. Ya saat ini Yesus adalah Tuhan juru selamat kita. Terus berikut ayat 34. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret, ya. Genesaret sama juga Danau Tiberias. Genesaret atau Kinirit itu semua sama saudara. Danau Genesaret, Galilea sama semua, ya. Ketika Yesus dikenal oleh orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Coba semua orang kalau Yesus datang, berbondong-bondong datang kepada Yesus. Semua orang sakit datang kepada Yesus. Ayat 36 yang terakhir. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita datang kepada Tuhan, apapun masalah, percaya dalam nama Yesus. Dia sanggup memberkati. Jadilah sembuh yang sakit. Ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Dia ajaib. Dia akan memberkati kita. Biar malam hari ini mari kita lihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Jangan pernah bimbang, percaya, tapi datang menyembah Tuhan dengan sikap rendah hati.
percaya Yesus tolong kita memberkati kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, mari kita menyembah Dia. Haleluya. Percaya kepada Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Pandang kepada Yesus, berserah total kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.